Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam siaran Fawaz, dan kali ini kita akan melihat kembali sosok yang begitu dicintai, Profesor Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD, dalam kedekatannya dengan pondok pesantren. Ya, dikenal dekat dengan keluarga santri dan menjadi representasi santri, Bapak Anies Rashid Baswedan terus mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh dan kiai. Ini terlihat dari berbagai kunjungan dan silaturahmi Bapak Anies Rashid Baswedan ke berbagai pondok pesantren di Indonesia. Haul Guru ke-21 Saidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam, Guru Besar Tarikat Naksabandia Jabal Kubis. Anies juga akan menyapa sejumlah tokoh masyarakat dan ulama di Pondok Pesantren Naksabandia. Usai dari Pondok Pesantren Naksabandia Jabal Kubis, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan melanjutkan kunjungannya ke Gor Dispora Sumut Jalan Panci. Tiba di Pondok Pesantren Babu Salam Cilacap, Jawa Tengah, Anies Baswedan dan Gus Imin disambut pengasuh pondok Kiai Haji Amin Musyoli. Pasangan Amin pun mendapat doa agar sukses di Pilpres 2024 mendatang. Di hadapan para kiai, nyai, dan juga santri, Gus Imin sempat menceritakan perjalanan politiknya hingga akhirnya bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sistem pendidikan di Ponpes Nurul Huda yang memanfaatkan semua sumber daya sebagai pembelajaran bisa menjadi rujukan bagi pondok pesantren lainnya. Pesan ini disambut antusias oleh ratusan santri yang hadir dalam acara silaturahmi ini. Anies juga meminta para santri untuk meneladani perjuangan Abah Kiai Syarif Hidayatullah alias Abah Syarif yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal, sehingga bisa mencetak santri yang berwawasan dan memiliki bekal keahlian dalam menghadapi tantangan hidup. Safari kebangsaan calon Presiden Anies Baswedan terus berlanjut ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Pada hari ketiga ini, Anies bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darul Falah dan Pondok Pesantren Raiyatul Husnan di Bondowoso, serta ke Pondok Pesantren Raudatul Jannah di Probolinggo. Pada silaturahmi kali ini, Anies berkesempatan meminta dukungan dan doa restu dari para ulama serta warga pondok pesantren sebagai bekal mengemban amanat sebagai pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang. Warga pun tampak antusias menyambut kehadiran Anies Baswedan di Pondok Pesantren Darul Falah Situbondo. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso Kiai Haji Abdul Qadir menyambut langsung kehadiran Anies Baswedan bersama rombongan ke ponpesnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Selasa pagi. Kehadiran Anies disambut ribuan santri dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Tuan Guru Haji Fatul Aziz. Anies hadir bersama pimpinan partai politik koalisi pendukung Anies Caimin di Nusa Tenggara Barat. Anies mengatakan jika terpilih menjadi presiden akan memberikan kesetaraan untuk seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah pondok pesantren yang mengkhususkan untuk mendidik, menumbuhkan para hafiz. Mereka-mereka yang nantinya akan menjadi penjaga Al-Quran. Dan kami ingin secara khusus memberikan apresiasi dengan bersilaturahmi ke sini sekaligus mohon doa dari mereka. Dan tadi juga kami sampaikan pesan yang sudah kami sampaikan berulang-ulang, bahwa salah satu prinsip keadilan adalah kesetaraan dalam memberikan dukungan untuk kegiatan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, termasuk di pondok pesantren ini. Anies Baswedan mengunjungi pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya beramah tamah dan membincangkan peningkatan kualitas juru dakwah. Pada kesempatan itu, Anies juga memberi pembekalan kepada 900-an calon juru dakwah LDI. Jadi kalau kau jadi dai dan ya kembali kepada dok itu punya bidang sekedar pengajar atau mendidik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi apa namanya kondisi kayak ini menggerakkan. Orang itu kalau sudah sampai menggerakkan mau tidak terus, tidak terus. Kedatangan Anies disambut meriah warga sekitar Ponpes Al-Iqoh. Dalam kesempatan ini Anies menyatakan sang pemilik pondok pesantren Kiai Haji Mahfudz Asirun sudah dianggap sebagai gurunya.
Anies pun meminta doa sekaligus pesan khusus yang disambut positif oleh Kiai Haji Mahfudz. Saat tiba di pondok pesantren yang berada di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Anies mendapatkan sambutan yang unik, yaitu pertunjukan dari ekstrakurikuler berupa berkuda, memanah dari para santrinya. Silakan untuk bisa berputar arah. Bersama dengan Ketua Pemenangan Teritorial Jawa III, Sugeng Suparwoto, Anies resmikan sebuah masjid di pondok pesantren modern ZIS. Anies pun sampaikan jika pondok ini terbangun dari sebuah tangan orang dermawan yang kemudian menyiapkan pondok, masjid dengan pembelajaran yang sangat baik dan modern. Sebuah sekolah masuk ke pondok, nomor satu lihat suasana anak-anaknya. Ketika anak-anaknya terlihat ceria, bahagia, ini berarti bagus nih. Berarti bagus. Tapi kalau anaknya kelihatan stres, tegang, ini berarti bukan sebuah tempat yang menyenangkan. Oh, menyenangkan sekali, antusiasmenya luar biasa. Dan mereka nampak senang, bahagia. Mudah-mudahan dengan mereka senang seperti ini, bahagia, maka proses belajarnya menjadi lebih baik. Bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi, Kiai Haji Afifuddin Hanif Al-Hasani atau yang akrab dipanggil Gus Afif di Somolango, Kebumen, Jawa Tengah. Tujuan utama dari ikhtiar kita, karena kita merasa bahwa prioritas pembangunan dan lain alhamdulillah sudah berjalan baik, tapi keadilannya yang perlu didorong agar kita insyaallah. Pesan-pesan ya, saya ingin kalau boleh dari Tuan Guru dapat nasihat. Apa pesan Tuan Guru untuk kami? Pesan saya takwa. Takwa itu huruf yang 4. Awal itu merendah, meyakini kepada Allah. Awal kemudian wow, awal warah. Kalau belum halal jangan dimakan. Warah. Dalam pertemuan ini Anies diberi hadiah berupa tongkat tanduk rusa. Tongkat merupakan salah satu sunnah Nabi. Anies Baswedan datang sekitar pukul 10 lebih menjelang sholat Jumat. Anies datang langsung disambut pemilik pondok pesantren Ar-Raudah Habib Novel Al-Idrus. Anies mengatakan kedatangan untuk silaturahmi sekaligus sholat Jumat di pondok pesantren. Anies hadir menghadiri pernikahan anak temannya di Solo. Anies mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Habib Novel sejak pandemi COVID-19, sehingga ia menyempatkan untuk bersilaturahmi. Kehadiran Anies dan Muhaimin di Pondok Pesantren As-Sazili di Kabupaten Malang disambut ratusan santri dan ulama semalam raya. Dalam kunjungannya, Anies dan Caimin memberikan sambutan di hadapan santri dan para ulama. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini meminta restu maju dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, jika terpilih, Anies Amin berjanji akan memperhatikan kemajuan pesantren di daerah Malang. Kedatangan Anies Baswedan disambut santri dan pengasuh pondok pesantren At-Tauhidiyah Syekh Arnia, Kiai Haji Ahmad Saidi. Anies datang dalam rangka peringatan haul ke-91 Syekh Arnia bin Kurdi. Sebelum ikut puncak perayaan haul, Anies terlebih dulu melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah ulama dan pimpinan pondok. Anies juga berziarah ke makam Syekh Arnia bin Kurdi yang berada di dalam kompleks pondok pesantren di daerah Cikura, Bojong, Kabupaten Tegal. Dalam acara haul ini, Anies diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan, Anies mengajak jemaah untuk menghadiri seluruh rangkaian haul dengan tujuan mendapat keberkahan. Hadirilah, ramailah, dan dapatkan keberkahannya. Ini adalah kunjungan Bapak Anies Baswedan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, hari Kamis 31 Agustus 2023. Anies bertemu dengan pengasuh Ponpes Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan terlihat Anies menggunakan sarung dan baju koko putih, sementara istrinya Ferry Farhati mengenakan batik berkelir krem. Demikian dari beberapa kunjungan Profesor Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, ke sejumlah pesantren di Indonesia.
Dan ini membuktikan kedekatan Anies Rashid Baswedan dengan pondok pesantren, para ulama dan juga santri tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ilaliko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.